Halo semuanya, balik lagi di podcast BBB Bukan bincang biasa. bareng aku Widya Aku Megan. yang kali ini akan membawakan tema yang cukup hot-hot nih. Ya gak Kak Megan? Iya nih, ngomong-ngomong, cuaca hari ini gloomy banget ya. Iya sih, tadi aku kesini tuh hujan-hujanan BTW, banjir di mana-mana, ya enggak? Dingin-dingin banget gitu loh. Nah, karena cuaca dingin-dingin kayak gini, enaknya kita rebahan, selimutan Betul sambil banget, nonton bener gak banget. sih? Sambil nonton film-film yang harusnya tuh bikin mood kita makin semangat, ya nggak sih? Iya dong. Nah, tapi ngomongin tentang film ya Kak Megan, belakangan ini aku tuh lagi nonton film yang cukup cukup memorable banget di aku nih. Aduh, boleh spill gak tuh, Wid? Spill filmnya. Filmnya tuh judulnya Posesif. Nah, Posesif itu tuh yang mainnya tuh Adipati Dolken. Aku tahu Adipati Dolken. Aduh, Ganteng dia gak sih? artis banget. Oh my god. Iya emang. Itu tuh filmnya tuh diaktorin oleh seorang adipati, tapi isinya tentang apa coba Kak Megan? Bisa Tentang tebak apa gak? tuh? Aduh, kalau posesif itu biasanya ngomongin tentang relationship gak sih? Betul, jadi filmnya tuh emang tentang toxic relationship gitulah intinya. Nah, filmnya tuh bagus, cuman kayaknya akan men-trigger beberapa orang yang mengalami hal yang serupa tuh Kak Megan, Iya, kayak gitu. aduh, sedih banget. Nanti mereka ngerasa relapse sama trauma yang telah mereka lewati. Betul gitu sih itu. Tapi itu filmnya bagus, kalau ada waktu luang boleh tuh Aduh, ditonton. aku nonton nih malam ini juga. Betul banget, boleh. Nah, sore kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial nih, Megan. Aduh, Wid, aku kepo banget sama bintang tamu kita Kepo kali banget, ini. kepo banget. Yang Banget dong. yang di rumah pada kepo gak ya? Kepo dong. Harus kepo dong. Harus sih, wajib Iya, sih. nah mungkin tanpa berlama-lama kita sambut bintang tamu kita pada sore kali ini. Halo semuanya, aku Anida dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung yang kali ini semester 3 angkatan 2023. Oke, halo. Ternyata seangkatan sama Iya, kita, ternyata Wid. satu angkatan sama-sama semester 3. Gimana Iya. nih Kak Nidar tadi perjalanan menuju ke kampus. sini? Iya. Lancar sih karena aku juga kosnya kebetulan deket sih dari sini. Oke. Apakah kehujanan? Gerimis aja sih tadi. Gerimis-gerimis, Iya, rintik-rintik, betul. tapi banyak ya? Oke. Aduh, gimana sih rasanya diundang ke sini gitu. Padahal cuaca hari ini tuh lagi gloomy banget, yang dimana cuaca kali ini tuh lebih enak rebahan, nonton Betul TV, banget. makan mie gitu. Ditambah es kopi susu itu enak banget. Posisi enak itu. Seneng banget perasaannya diundang ke sini karena ini juga pertama kali jadi excited. Oh my god, first jadi experience. terharu. Oh my god, Iya. oh my god. Nah, apa nih yang bakal kita bahas pertama-tama dengan mendatangkan narasumber kita yang keren pada sore hari ini? Oke, yang mau kita bahas salah satunya adalah toxic relationship nih, Dar. Toxic relationship ini pastinya ada korelasinya ya, Wid ya, Betul. sama mental health gitu, yang dimana pada zaman sekarang tuh Gen Z banyak nih yang ngalamin toxic relationship. Betul. Tapi toxic relationship ini tuh nggak melulu tentang hubungan kan. Nah, betul banget. Gak melulu tentang percintaan. Nah, mungkin pertama-tama aku mau bahas tentang si relationshipnya dulu. Jadi menurut Kanidar, apa sih makna atau arti relationship bagi Kanidar? Oke, kalau menurut aku relationship sendiri itu kayak misalnya satu orang atau dua orang yang memiliki hubungan gitu, relasi antara satu dengan orang tersebut, kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke, berarti relationship tuh tidak selalu dan tidak akan selalu tentang misalnya pacaran, iya, hubungan cewek cowok ya enggak? Malah pertemanan, hubungan keluarga tuh bisa juga ada
masa-masa toksiknya ya. Betul, betul. Oke, nah ngomong-ngomong tentang toxic nih, kan tadi kita udah ngebahas relationship-nya nih. Ya. Nah, sekarang menurut Kak Megan nih, aku mau nanya pandangan Kak Megan tentang toxic relationship. Aduh, kalau bagi aku ya toxic relationship tuh yang dimana ada cowok sama cewek memiliki hubungan spesial, biasa kita sebut pacaran, dan isinya tuh mereka tuh gak sehat gitu, yang Iya, dimana iya. mereka sering berantem, terus mereka ada salah satu pasangannya melakukan kekerasan seperti itu, Oke, Wid. iya. Di film yang tadi aku tonton itu ya Kak Megan, itu tuh ranah apa ya? Ranah tentang toxic relationship-nya tuh bukan lagi dengan perkataan, bukan lagi dengan apa ya, perbuatan yang mungkin masih ringan-ringan. Iya, dan sebenarnya perbuatan ringan-ringan itu tuh kalau lama-lama dibiasain tuh bisa jadi berat loh gitu, bisa aja Betul-betul. membuat salah satu korban di dalam hubungan itu tuh bisa jadi menimbulkan ketraumaan kayak gitu. Oke, buat Nidar nih, toxic relationship menurut pandangan sebagai mahasiswa aktif psikologi tuh kayak gimana sih? Oke, kalau menurut aku toxic relationship itu mungkin gak aneh ya kedengarannya, karena itu juga hal yang lagi ngetren gitu baru-baru ini. Kalau menurut aku sendiri itu tuh kayak salah satu hubungan gitu yang dimana isinya tuh terdapat kayak perilaku-perilaku yang tidak sehat gitu, kayak misalnya kata-kata negatif gitu dari salah satu pasangannya, terus juga ada juga yang merendahkan, mungkin jadinya salah satu dari pasangan tersebut tuh rasa percaya dirinya kurang, kayak gitu sih kalau menurut aku. Pokoknya suatu hubungan yang tidak sehat aja gitu. Oke, yang ngebuat mungkin pasangan atau orang terdekatnya ngerasa jadi gak nyaman. Betul, Oke. betul. Nah, ngomong-ngomong nih, kan Kak Dinar kuliah di psikologi nih. Aku mau nanya, kepo di psikologi belajar gak sih tentang kayak gimana sih kita ngejalin hubungan gitu, bagaimana gitu cara kita untuk ngejalin hubungan sama orang-orang terdekat misalnya, agar si toxic relationship ini tuh gak sampai terjadi gitu, karena kan seperti yang Kanidar sampaikan tadi gitu, bahwa toxic relationship tuh belakangan ini tuh banyak yang menguat-nguat Iya, gitu, iya. orang-orang kayak gitu. Kayak tips biar relationship itu tuh lebih sehat gitu. Oke, kalau tips sendiri mungkin itu kayak lebih ke dikomunikasikan lagi ya antara satu orang dengan orang yang sedang dijalaninya gitu. Jadi kayak semisalkan ada komitmen, terus juga komunikasinya lebih diatur lagi gitu, baiknya seperti apa. Pokoknya kalau toxic relationship itu salah satu cara menghindarinya komunikasi dan banyak berdiskusi gitu, kayak orang ini punya kekurangan apa, orang ini punya kekurangan apa, jadinya lebih enak aja gitu saling melengkapi. Oke. Nah, buat ciri-ciri orang yang ngelakuin hal seperti itu tuh kayak gimana sih? Oke, karena mungkin yang kita lihat tuh biasanya tuh itu tuh timbulnya di si korbannya, bukan Iya. di si pelakunya kayak Iya. gitu. Kalau untuk ciri-ciri orang yang toksik gitu ya, yang aku lihat gitu di beberapa yang lagi rame gitu ya, karena mungkin si orang itu lagi merasa dominan dengan pasangannya, jadi merasa dia tuh punya kuasa lah gitu terhadap pasangannya. Terus juga mungkin karena kurang kasih sayang, terus juga faktor kayak mungkin stres kali ya, jadi bisa juga mendominasi pasangannya, kayak gitu sih ciri-cirinya mungkin. Oke, nah ngomong-ngomong soal ciri-ciri nih, ciri-ciri orang yang melakukan sebuah toxic dalam relationship nih. Aku mau nanya, apa sih faktor yang membuat orang tuh berani melakukan hal tersebut gitu? Karena kan kayak gak make sense aja gitu loh, kayak kenapa orang yang kita sayang di abusivein gitu. Iya. Kenapa kayak
ya logikanya aja gitu, kayak kita punya orang yang disayang, dikata-katain, diperlakukan tidak enak, itu kayak apa sih gitu yang melatar belakangi. Iya, kayak kok tega sih Iya, gitu bisa ngelakuin hal betul. itu. Oke, faktor penyebab yang bisa jadi orang toksik itu mungkin dari pengalaman masa lalu. Kayak semisalkan pengalaman masa lalunya dengan pasangan sebelumnya tuh dia direndahkan mungkin. Oke. Terus di pasangan berikutnya dia pengen lebih jadi dominan gitu. Kayak gitu sih, trust issue mungkin ya. Terus juga pola asuh, terus bisa juga dia merasa kurang percaya diri. Jadi pengen menunjukin rasa kepercayaan dirinya tuh dengan kayak ya ke pasangannya itu tadi lebih mendominasi gitu. Oke, wah ngeri sedep ya takut ternyata. banget. Kayak orang-orang kayak gini tuh amit-amit semoga dijauhin dari kita semua Iya, ya. amin. Nah, gak jauh dari pelaku yang yang memiliki penyebabnya gitu. Korban tuh pasti punya dampak gak sih ke depannya Betul, tuh dia betul. tuh bakalan seperti apa gitu. Oke. Mungkin dari dampak itu ada dua kali ya, ada dari dampak ke fisik sama dampak ke psikis gitu. Kalau dampak ke fisik itu mungkin ke perempuan, kayak misalkan dia ada perilaku abusif gitu ya, pasti kan tubuhnya tuh pasti ada memar-memar, terus juga jadinya tuh nggak kayak kondisi awal lah gitu fisiknya. Oke. Terus juga untuk dampak psikis mungkin ya. Yang pertama itu bisa si korbannya jadi cemas, mungkin kalau ada setiap ketemu sama pasangannya tuh ada rasa cemas gitu, dia rasa nggak bisa, takut. iya kayak gitu. Terus juga stres pasti, terus mungkin ke psikis jadi takut mungkin ya untuk memulai hubungan baru kayak gitu sih. Oke, jadi mungkin untuk dampak dari si korbannya sendiri tuh gak ada yang kayak mau fisik mau psikis sama-sama serem ya, sama-sama Iya. kayak itu tuh merugikan lah gitu, Iya. gak bisa untuk dibiarin. Sumpah, dan itu pasti si korbannya punya trauma berat sih. Betul. Kalau misalnya salah satu pelaku di antara hubungan ini, si pelakunya tuh cara pelakunya sembuh dari dari perlakuan dia yang toksik tuh kayak gimana sih gitu, biar biar mereka tuh nggak ada toksiknya, maksudnya si pelaku tuh berhenti melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin kalau kayak gitu balik lagi ke orangnya lagi ya. Mungkin seseorang berperilaku toksik juga ada latar belakangnya, kayak semisalkan pola asuhnya mungkin selama di rumah nggak dapat kasih sayang, jadi mungkin ke pasangannya terlalu posesif gitu, pengen kasih sayang. Mungkin salah satunya menyembuhkan dulu masa lalu mungkin ya, kayak meregulasi emosi, lebih ke banyak sabar, terus juga jangan dikit-dikit abusive gitu, jadinya mungkin meregulasi emosi diri sendirinya dulu, baru habis itu nanti ke pasangannya juga mungkin akan lebih baik lagi gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong juga tentang toxic relationship, Yes. mungkin Kak Megan punya pengalaman nggak di situ? Amit-amit ya, tapi Aduh, sebenarnya kalau pengalaman yang benar-benar toxic relationship yang kekerasan seperti itu, alhamdulillahnya tidak pernah terjadi gitu di Amit-amit ya. aku. Ya, amit-amitnya. Cuman kalau toxic relationship yang benar-benar si pasangannya tuh gak bisa dikomunikasiin, lalu gak bisa diajak ngobrol, ya intinya komunikasinya buruk lah gitu, dan menyebabkan ke akunya tuh jadi gak nyaman kayak gitu, seperti itu. Oke, nah waktu itu nih, waktu Megan ngerasain hal tersebut, gimana sih cara Megan buat keluar dari situ? Karena seperti yang kita tahu nih ya, banyak orang yang terjerat dalam toxic relationship tuh gak bisa keluar, susah untuk keluar dari situ gitu. Karena mungkin partnernya kah yang mungkin terlalu wow gitu, jadi kayak membuat si partnernya gak nyaman, tapi dia juga gak bisa untuk tiba-tiba ninggalin si partnernya tersebut kayak gitu. Aduh, kalau aku dulu masa lalu, jadi keinget masa lalu gitu. Aduh, kayak gak apa-apa, bahas aja masa lalu. suasananya tuh kembali lagi gitu. Oke. Jadi saat itu sebenarnya aku tuh kayak
hampir menormalisasikan hal itu gitu, kayak komunikasi yang buruk kayak ya udahlah gitu. Aku tuh mencoba mewajarkan hal itu gitu. Tapi lama-kelamaan aku merasakan hal capek. Jadi sebenarnya Oke. solusinya tuh ya udah jalanin aja sampai capek. Ada satu artis yang ngomong kayak gitu yang aku kenal. Artis itu adalah Syifa Haju. Weh, Syifa Haju. Ya, jadi aku apa ya, relate gitu sama kata-kata Syifa Haju yang dimana jalani aja sampai capek. Dan ketika kita udah capek, mau kita sayang atau enggak pun ya udah ditinggalin aja gitu, cut off aja, lost count aja gitu. Oke, karena ngomongin masa lalu aku, gimana nih tanggapan dari Nidar terkait toxic relationship? Mungkin tadi juga sempat dibahas ya kayak orang tuh nggak bisa untuk keluar dari toxic relationship dengan mudah gitu ya. Mungkin karena itu tuh kayak orangnya bergantung gitu pada pasangannya. Misalnya pasangannya tuh udah ngasih segala apa ya, pokoknya kayak misalkan imbalan lah atau barang misalnya kayak gitu. Jadi si pasangan ceweknya tuh kayak ketergantungan, kayak pokoknya nggak bisa lepas gitu dari si cowok. Terus juga mungkin salah satu dari pasangannya kurang kasih sayang sehingga jadi posesif gitu ya, salah satunya kayak gitu sih. Karena emang sulit gitu kalau udah masuk ke hubungan toxic relationship tuh sulit membedakan antara kayak ini tuh perilaku yang biasa aja atau udah masuk ke hal yang udah negatif gitu. Jadi mungkin itu dari perspektif toxic relationshipnya sendiri tuh kayak gitu sih. Oke. Oke. Menurut Teh Nidar nih, apa ya, mungkin si korban tuh pasti punya trauma kan. Nah, gimana sih cara nyembuhin dari trauma itu gitu buat si korbannya? Kalau korban sendiri mungkin caranya jangan dulu buat fokus untuk apa ya, kayak mungkin jangan dulu punya pacar misalkan, lebih ke banyakin temennya mungkin yang lebih Cari sehat, relasi mungkin ya. iya, Oke, oke. Cari lebih sehat kesibukan. lingkungannya kayak gitu. Intinya sih kalau toxic relationship harus pintar-pintar cari orang yang sefrekuensi dan juga bisa saling komunikasinya bagus kayak gitu. Oke, nah mungkin tadi ya pembicaraan kita tuh menjurus ke toxic relationship dalam pacaran, dalam hubungan percintaan. Nah, aku mau nanya nih, kalau untuk Kanidar sendiri gitu ya, toxic relationship di keluarga tuh ada gak sih menurut Kanidar gitu sebagai mahasiswi psikologi Unisba gitu? Apakah itu dipelajari mungkin atau ternyata emang toxic relationship tuh ada bahkan dengan orang yang sedarah sekalipun? Itu gimana Kanidar? Pastinya ada ya di setiap lingkungan, kayak pacaran, teman, bahkan keluarga pun pasti bakalan ada toxic relationship. Yang dimana kayak misalnya si anaknya tuh tidak diberikan kebebasan misalkan dalam berpendapat. Jadi si anaknya tuh mengganti pendapatnya tuh kayak ke sosial media, mungkin menjadi menjelek-jelekan keluarganya kayak gitu. Jadinya hubungannya tuh nggak baik gitu di antara keluarga itu. Nggak seharusnya seperti Iya, keluarga. Oke. iya. Kalau misalnya anak tuh di sini di keluarga tuh sebagai korban posisinya. Nah, kalau si anak ini tuh punya mental isu lah intinya. Nah, terus kalau misalnya mereka tuh pengen diobatin traumanya tuh, trauma yang keluarga kasih tuh diobatin ke psikologi. Tapi si anak ini tuh belum cukup untuk berobat ke psikologinya gitu. Nah, itu caranya gimana ya? Maksudnya biar si anaknya sendiri tuh tetap aware gitu untuk menyembuhkan mentalnya. Salah satu alternatifnya untuk bisa keluar gitu ya dari toxic itu sebenarnya bercerita aja sih, itu penting banget bercerita. Karena misalnya ke teman dekat pasti ada mungkin 1 atau 2 teman yang dekat. Terus juga harus bercerita aja sih sebenarnya kalau untuk keluar dari toxic itu. Oke. Tapi mungkin susah ya untuk kayak dalam keluarga tuh sedikit sensitif gitu. Aku tuh pernah dengar gini Kanidar,
ada quotes yang aku baca. Di situ tuh bunyinya tuh hard people, hard people. Nah, apakah apa ya yang ada dalam makna di dalam quotes tersebut tuh ada sangkut pautnya dengan toxic relationship yang terjadi dalam keluarga? Karena yang aku paham gitu ya, itu tuh kayak hard people tuh misalnya ibu kita punya dendam dulunya sama nenek kita gitu. Iya. Nah itu tuh jadi turun temurun jadinya. Iya, jadi gimana sih cara memberhentikannya gitu? Oke, kalau dari dulu terus kemudian ke keturunannya kayak gitu lagi, Iya. mungkin harus ada kesadaran di si ibunya ini. Jadi Oke. kayak mungkin si ibunya tuh bisa mau berubah gitu untuk melakukan kayaknya parenting aku ini salah gitu. Jadinya harus ada kesadaran dulu dalam dirinya mau berubah, terus juga pengen terus belajar gitu untuk memperbaiki parentingnya itu. Jadi pasti kalau udah kayak udah meninggalkan turun temurun itu, pasti ke sananya pun akan baik gitu, ke anaknya pun bakal jadi lebih dekat sama orang tuanya karena si ibunya ini tuh membebaskan anaknya untuk bercerita apa aja kayak gitu. Oke. Tapi banyak banget nih kejadian yang dimana kan tadi aku sempat nanya nih ke Nidar kalau misalnya si anak tuh gak bisa berpendapat kan ke orang tuanya. Nah jalan keluarnya tuh anak tuh jadi cerita ke temen deketnya. Nah tapi orang tua itu tuh makin membatasi antara anak dan temennya untuk bercerita gitu. Padahal sebenarnya untuk anak tuh tempat amannya itu salah satunya adalah teman dekatnya gitu. Tapi si orang tua ini tuh membatasi. Gimana sih? Mungkin ini ya kayak kita sebagai anak juga harus bisa mengambil hati orang tua gitu. Jadi mungkin misalnya timingnya mungkin lagi ngobrol sama keluarga atau lagi nonton TV gitu. Ada satu atau dua misalkan kata kayak membahas ke arah situ gitu. Jadi berikan pengertian juga kepada orang tua bahwa kita tuh sebenarnya gak nyaman gitu, pendapat kita tuh terus diabaikan gitu. Jadi harus bisa mengambil hati orang tua aja sih, timingnya harus tepat. Terus juga kayak karena orang tua juga kan pasti pertama ya jadi orang tua. Gak bisa melulu harus kayak ada rasa ketakutan juga mungkin di kedua orang tuanya. Jadi makanya kenapa lebih posesif dan menimbulkan toxic relationship itu kayak gitu sih. Ada tips gak nih Teh buat coba spill tips nih. Tips buat agar orang-orang tuh yang mungkin sekarang lagi terjebak dalam toxic relationship, mau itu dalam kisah asmara mungkin atau mungkin di keluarga atau bahkan mungkin dalam pertemanan gitu. Apakah ada tips bagaimana caranya gitu agar kita sebagai orang-orang yang amit-amit ya jangan sampai terjebak gitu ya, buat jauh-jauh lah dari yang namanya si toxic relationship ini. Tipsnya ya untuk menjauh dari toxic relationship itu sendiri, pertemanan itu lingkungan penting banget. Kita harus pilih-pilih lingkungan yang sehat itu kayak gimana. Terus juga kitanya pun sebagai mungkin yang nggak melakukan toksik itu pun harus sering mendeteksi diri gitu, kayak kita tuh orangnya kayak gimana, terus juga kita tuh lebih nyamannya sama siapa sih kayak gitu. Jadi lebih meminimalisir toxic relationship itu karena kita sendiri udah tahu gitu kita butuhnya orang yang kayak gimana buat jadi teman kita kayak gitu. Tipsnya sangat bagus banget ya gak sih Mega? Nah tapi saat ini nih aku mau nanya lagi nih, semisal ada orang terdekat aku atau orang terdekat teman-teman aku gitu mengalami si toxic relationship ini, tapi case-nya aku tuh gak bisa berbuat banyak, gak bisa ikut andil banyak di dalam si masalah ini. Tapi misalnya temen aku tuh misalnya kayak beneran udah kayak setiap cerita pasti kayak cowok aku pukul aku, cowok aku gini aku misalnya. Tapi kita sebagai temen tuh apa sih gitu yang harus kita lakukan kepada si temen kita agar dia tuh ngerasa aman seenggaknya dengan bersama kita gitu. Iya. Mungkin ini kasusnya sulit buat keluar kali ya. Iya, terjebak. Karena kalau lagi
pasangan pacaran kayak gitu agak susah ya buat Iya. dikasih Iya. tahu. Cinta itu Aduh, buta ya Iya nggak? sih, Iya, harus iya, buta banget. mungkin sedikit demi sedikit gitu ya, pelan-pelan kayak mungkin kasih tahu kayak kamu selama ini pun udah merasakan capek, kesulitan gitu, terus bahkan juga mungkin abusive juga. Pasti tahu gitu, udah sampai mana sih rasa capek kamu itu, misalkan kasih aja terus pengertian, terus juga dengerin aja ceritanya sampai di mana titik ya capek itu sendiri. Karena kalau dikasih tahu sama orang lain tuh kalau gak ada dorongan dari diri sendiri pasti sulit. Pasti harus sedikit demi sedikit dikasih pengertian sih. Oke, berarti secapeknya orang tersebut, Ya. tapi kita juga sebagai teman yang care sama mereka harus tetap ngasih pengertian ke Betul. mereka. Oke. Jadi emang pada dasarnya manusia tuh nggak bisa ngerubah orang lain Betul. gitu, Susah, dan emang betul. dan emang harus manusia orang itunya sendiri gitu yang mau punya berubah, berubah. iya betul. Oke, dari Teh Nidar nih, ada nggak sih pesan buat teman-teman yang lain terkait toxic relationship? Pesan dari aku ya buat semua gitu yang mungkin lagi terjebak di toxic relationship. Ya. Pesan aku harus sadar juga gitu bahwa kamu tuh diperlakukan seperti apa selama ini. Terus juga harus bisa bercerita ke teman-teman terdekat selama kamu menjalin relationship baik dengan teman, keluarga maupun pasangan gitu, harus selalu bercerita agar bisa dapat solusi gitu dari teman-teman tersebut kayak gitu. Jadi bisa keluar dari toxic relationship itu. Oke, pemaparannya sungguh sangat berbobot, daging banget. Asli, pesannya menyentuh hati. Iya betul. Nah mungkin bisa aku simpulkan toxic relationship tuh satu hubungan yang sangat amat tidak baik, karena mau gimana pun sadar apa nggak sadar itu tuh melelahkan ya, Kak Megan. Lelah banget, Lelah habis banget, energi. iya, belum habis energi, badan sakit-sakit kalau abusive ya. Ih, amit-amit Ya jauhin Allah, lah. nauzubillah. Semoga kita dijauhin dari orang-orang seperti Iya, itu. betul. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang sedang terjebak dalam hubungan seperti ini, kondisi seperti ini, jangan takut untuk reach out kepada orang di sekitar kalian, karena kalian tuh gak sendiri. Banyak sekali orang yang sangat sayang sama kalian. Iya. Betul, jangan takut untuk ngeluarin semuanya, dan jangan lupa untuk melihat ke lingkungan sekitar. Iya. Karena di lingkungan kita tuh banyak sebenarnya ya orang yang peduli, orang yang sayang, walaupun mungkin di awalnya kita nggak kenal, tapi dengan kondisi kamu apapun itu, orang tersebut bisa membantu seenggaknya agar kamu bisa lepas dari yang namanya si toxic relationship ini. Betul. Dar, nggak kerasa ya ternyata Betul. waktu kita berjalan lancar dengan cepat gitu. Iya, gak kerasa sih waktu tuh bener-bener ngalir kayak air, bener-bener Iya. kayak seret gitu. Asli, apalagi kita nih dari tadi ngomongin tentang mental health, Iya, tentang toxic relationship yang relationship. sangat berhubungan erat gitu. Betul. Oke, Nidar, makasih banyak banget ya atas partisipasinya, atas atas waktu yang terbuang buat kita ngobrol gitu, karena seperti tadi yang kata Widya bahwa topik yang kita obrolin tuh sangat berdaging. Betul, Kanidar udah jauh-jauh datang ke sini Iya. dengan pakaian yang very cute sih, very demure. Iya, Betul. aduh. Kanidar, terima kasih banyak atas waktunya. Aku Widya, Aku Megan. Aku Anida. pamit undur diri, dan jangan lupa dengerin kita di Bukan Bincang Biasa edisi lainnya. Bye-bye.